Dua koalisi sudah maju mendaftarkan pasangannya ke KPU pada hari ini, sementara Koalisi Indonesia Maju masih memilih bacawa presnya. Pemilihan bacawa pres Prabowo Subianto ini menjadi menarik karena membuka benturan antara Presiden Jokowi dengan PDIP, dan hal ini karena menguatnya isu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo. Untuk membahas hal ini telah bergabung dari luar studio Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, Sekjen Relawan Pro Jokowi Panel Barus, dan pengamat politik dari UGM Nyarwi Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah hadir bersama kami. Saya ingin ke Pak Eriko terlebih dahulu. Pak Eriko, kita melihat momen bersejarah pada hari ini, dua koalisi sudah resmi mendaftarkan pasangan capres dan cawapresnya ke KPU. Tersisa satu koalisi yang sepertinya masih bimbang menentukan pasangan cawapresnya. Ada pesan atau kesan tertentu yang ingin diperlihatkan ke publik sehingga PDIP bergegas mendaftar ke KPU satu hari sejak deklarasi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ini sebenarnya bukan baru ya. Ini kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen minggu lalu bahwa kami akan mendaftarkan sebelum tanggal 19 dan akan mendeklarasikannya sebelum tanggal 19. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh Pak Sekjen, dan memang deklarasinya itu berlangsung tanggal 18 dan pendaftarannya sendiri tanggal 19. Tadi kita menunggu cukup lama juga, kurang lebih jam 12 lewat baru setengah satu baru kita ke KPU karena yang sebelumnya belum selesai pada waktu kemarin. Seperti itu. Jadi tidak ada strategi tertentu. Apa untungnya menurut Anda untuk mendaftar lebih awal seperti hari ini? Nah, saya berulang kali ke Metro TV dan TV yang lain ditanya kenapa kok belum mendaftar sampai sekarang? Kenapa lama-lama sekali? Nah, sekarang cepat. Kenapa? Apa untungnya? Ya, tidak ada hal yang harus dicari untung ruginya dalam hal ini bahwa kita mendaftar hari pertama. Kalau sebenarnya mau cari nyaman, kenapa mendaftar? Daftar hanya seharusnya kita bisa, tapi karena sudah ada dari poros yang lain, tentu kita harus menunggu sampai siang tadi. Kebetulan saya yang menemani tadi bersama Ibu Ketua Umum P3, Ketua Umum Hanura, dan Ketua Umum Perindo bersama Ibes menuju KPU. Tadi seperti itu. Oke, baik. Pak Eriko, jadi sekarang pertanyaannya, ada kesan yang sekarang menguat ya di publik paling tidak. Ini yang ingin saya klarifikasi juga. PDIP seperti semakin berjarak dengan Pak Jokowi. Apalagi kemudian kita mendengar Mbak Puan kemarin saat deklarasi ketika ditanyakan oleh media malah balik bertanya apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar atau tidak gitu. Nah, apakah memang tidak ada komunikasi sama sekali terkait dengan deklarasi maupun pendaftaran yang dilakukan hari ini, Pak Eriko? Ya, sekarang gini. Pada waktu sebelum Pak Jokowi berangkat, komunikasi terus berlangsung. Makanya Ibu Ketua Umum tahu kapan Pak Jokowi berangkat dan juga yang mendoakan semua perjalanan itu baik dan kembalinya kurang lebih tanggal 21 kalau saya tidak salah. Tetapi waktu beliau di luar negeri kan tidak setiap saat harus dihubungi. Nanti dikatakan lagi bahwa Pak Jokowi tidak punya independensi, selalu bergantung kepada partai. Kan ini selalu seperti itu pertanyaannya. Jadi ya benar apa yang dikatakan Mbak Puan. Kalau misalnya katakan seperti Metro TV meragukan hal itu, ya tidak salah ditanyakan langsung kepada Pak Presiden Joko Widodo. Tapi yang saya tahu ini ya dari media massa juga, dari media TV termasuk dari TV-TV yang ada, bahwa Pak Jokowi menyampaikan urusan dari capres sama cawapres itu adalah urusan masing-masing partai. Bukannya seperti itu beliau sampaikan dari Beijing. Ya, jadi kalau misalnya katakan masih meragukan, betul Mbak Puan, ya ditanyakan saja langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena menurut kami juga Bapak Presiden Joko Widodo kan menjalankan tugas negara. Tentu ada waktunya juga untuk berbicara hal-hal yang lain, dan beliau juga sudah menyampaikan tidak mencampuri urusan yang namanya capres-cawapres. Itu urusannya partai-partai politik. Itu jelas disampaikan oleh beliau. Nah, kalau andainya kita masih belum mempercayainya, kan baik kalau ditanyakan langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, baik Pak Eriko. Bahwa kemudian dalam perkembangannya salah satu kader PDIP yang juga putra sulung Pak Jokowi, Gibran, dibukakan pintu untuk berpasangan dengan Pak Prabowo. Apakah paling tidak hal ini akan diklarifikasi langsung ke Gibran? Kami mendengar sempat dipanggil tapi kemudian batal. Sebenarnya akan tetap dipanggil atau tidak Pak Eriko?
Begini, saya sudah menanyakan langsung ke Pak Sekjen. Kebetulan hari Senin itu kan peresmian kantor partai. Salah satu adalah kantor PAC atau kantor tingkat di kecamatan itu di Solo. Dan pada saat itu Ibu menyampaikan mensapa Pak FX Rudi. Nah, inilah orang yang loyal yang sudah sekian lama, kemudian juga berbincang-bincang hal lain. Dan saya melihat persis di situ bahwa Mas Gibran ikut di Zoom itu, seperti itu. Nah, saya tanya Pak Sekjen, apakah Mas Gibran, saya memang meminta Mas Gibran untuk nanti kita bertemu untuk berbicara sebagai sesama kader, dan itu memang sangat wajar, karena kan begini, ini kan isu-isu, padahal Mas Gibran sendiri sudah membantahnya. Coba, ini yang disajikan sekarang di Metro TV ini jelas bahwa Mas Gibran membantah hal itu, dikatakan mengurus SKCK, ternyata tidak. Yang kami tahu mengurus SKCK itu bahkan Mas Erick Thohir sama Pak Profesor Yusril, itu yang kita tahu dari semua kiriman-kiriman maupun dari media, itu yang jelas mengurus SKCK. Jadi ya, saya harus jujur juga, secara pribadi bangga benar juga, Mbak. Cobalah bayangkan ya, partai sebesar Golkar, benar nggak? Partai sebesar PAN, partai sebesar apa lagi yang menjadi bagian poros dari Pak Prabowo, itu mempunyai calon-calon, tapi kok seolah-olah tidak bersemangat mengajukannya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Erlangga Hartarto. Jangan-jangan juga hari ini kenapa tidak diundang Metro TV? Mungkin mereka juga lagi bingung juga barangkali seperti begitu. Bingung. Oke, baik, saya beralih. Orang lain kan begitu ya. Artinya ada kader yang begitu bagus dan itu diputuskan oleh Rapimnas, oleh Musyawarah Nasional, tetapi memburu kader kami ya. Secara pribadi bangga sekali sebenarnya, jujur aja. Jadi melihat, jadi Pak Eriko melihat ada kebimbangan begitu, bingung sekali ya. Saya ingin kan begitu. Oke, saya ingin ke Bang Panel kalau begitu, Pak Panel, untuk mengomentari sebagai pendukung Prabowo ya. Bagaimana Anda kemudian melihat, apakah betul memang ada kebimbangan? Kami juga mendengar bahwa pada malam hari ini akan ada pertemuan relawan. Kira-kira apa yang akan dibicarakan? Saya nggak tahu ada pertemuan relawan di mana. Oke. Tidak ada pertemuan relawan berarti, tapi kalau melihat perkembangannya sekarang ini sudah ada 2 koalisi yang mendaftar, kemudian koalisi dari Indonesia Maju atau koalisinya Pak Prabowo masih belum menentukan pasangan cawapresnya. Dari relawan sendiri bagaimana Anda melihat perkembangan sekarang ini? Paling tidak ada 3 nama yang digadang-gadang, ada nama tertentu yang mungkin lebih menarik buat Projo? Itu biasa-biasa saja. Setiap koalisi pasti punya kalkulasi masing-masing. Koalisi PDIP menganggap hari ini adalah hari baik, koalisi Amin menganggap hari ini hari baik, koalisi Indonesia Maju mungkin punya kalkulasi terkait hari, tapi yang pasti kan semua pertanyaan ini akan selesai dalam 6 hari ke depan. Gitu. Oke. Jadi artinya diminta untuk sabar, ini benar-benar sabar menanti, begitu. Apakah akan merekomendasikan atau mendorong nama tertentu? Kita tahu ada 3 nama paling tidak yang saat ini masih digodok. Mana yang paling cocok untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto? Iya, kalau dari usulan, kalau kami kan bukan partai politik, kami kan sifatnya hanya mengusulkan saja. Ya. Kami berharap mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kami ditangkap oleh teman-teman partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Kami dari Projo juga mendorong secara kuat agar Mas Gibran bisa berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Itu sebagai sebuah usulan, tapi kan semua kalkulasinya kan ada di teman-teman. Oke, tapi lalu mengapa kemudian yang diusulkan itu adalah kader dari partai politik yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari koalisi? Gimana? Mengapa kemudian mengusulkan nama Gibran yang notabene adalah kader PDIP? Ya, itu bukan masalah kami kan hanya mengusulkan. Dan proses pengusulan ini kan kami lakukan prosesnya panjang. Ya, kami konsultasi ke masyarakat melalui proses musyawarah rakyat yang kami jalankan 10 bulan. Kita juga sudah menjalankan mekanisme di internal yang kami kasih nama Konverda, dan kemudian mengerucut pada nama Mas Gibran untuk kita dorong sebagai hanya 1 nama bakal calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Oke. Hanya 1 nama itu saja berarti ya yang masih akan terus didorong untuk ya, kemudian dipasangkan dengan Pak Prabowo. Ada diskusi nama-nama lain, ada diskusi tentang nama-nama
lain ada Mbak, ada Pak Erik, ada Pak Erlangga, ada yang lain juga. Cuma kami mengkalkulasi apabila Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran, tentu ini punya daya dorong, daya ungkit yang lebih kuat ketimbang yang calon wakil presiden yang lain. Itu. Oke. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan minta pendapat dari pengamat yang juga sudah bergabung, Pak Nyarwi, untuk kemudian mengomentari dinamika politik yang berkembang saat ini. Kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya akan lanjutkan perbincangannya. Saya ingin ke Pak Nyarwi kalau begitu sebagai pengamat. Bagaimana Anda melihat dinamika politik saat ini? Melihat sudah ada 2 koalisi yang mendaftarkan secara resmi pasangan capres dan cawapresnya. Tersisa 1 koalisi yang dikatakan masih akan menunggu paling tidak ya sampai dengan ada beberapa nama yang ya paling tidak Pak Jokowi, kemudian ada juga Pak Zulhas gitu yang dikatakan akan segera pulang pada hari Sabtu ini. Tapi melihat perkembangan yang ada sekarang ini dari 3 nama yang paling tidak digadang-gadang, mana yang peluangnya paling besar? Kita melihat ada nama Gibran di situ, ada nama Erick Thohir dan kemudian juga Prof Yusril. Gini, Kania ya, kalau dari nama-nama yang beredar dan juga proses dinamika politik yang berjalan sampai hari ini di kubu Pak Prabowo ya, saya kira nama Gibran itu masuk daftar prioritas paling penting ya. Pertimbangannya saya kira bukan karena tingkat elektabilitas Mas Gibran saja di sini. Kalau dari sisi itu kan di beberapa data survei kredibel itu kan masih di bawah Pak Erick Thohir ya, saya lihat di beberapa data survei. Tetapi bukan ini konteks yang variabel yang menentukan. Tetapi saya lihat posisi sosok Gibran ini kan di dalamnya, di belakangnya itu kan boleh dibilang Gibran ini putra presiden ya. Dan Pak Jokowi saya kira sangat berpengaruh. Kita lihat di data approval rating ini kan luar biasa sampai hari ini 80-an% gitu. Dan dukungan dari Pak Jokowi saya kira itu bisa menjadi modal besar ya bagi Pak Prabowo. Dan apalagi Gibran ya, ini Jawa Tengah basis ini. Saya kira kalau misalnya seandainya ya, ini seandainya, andai-andai kan bisa aja ya. Pak Prabowo ini berhasil gitu ya mempersuasi Mas Gibran, membujuk-bujuk Mas Gibran gitu. Ada kemungkinan Bang Erik ini dan kawan-kawan cukup kerja keras juga untuk mempertahankan basis banteng di Jawa Tengah gitu ya. Dan kemudian juga bahkan sampai ke Jawa Timur gitu loh. Karena saya kira ini juga godaan terbesar. Nah, ini nasib salah satunya tentu saja ada di Mas Gibran nih. Apakah Mas Gibran tergoda gitu? Atau Mas Gibran sangat konsisten, sudah sangat dewasa dalam berpolitik dan dengan tradisi PDIP sehingga terus-menerus konsisten ya, tidak mudah tergoda ya. Nah, ini juga ini. Tapi kalau ini yang terjadi tentu upaya panel Barus dan kawan-kawan ini juga makin berat untuk meyakinkan Pak Prabowo kan gitu. Karena juga yang menarik ya, tentu saja ya kan ya. Ada upaya dorongan seperti ini kan juga bukan fenomena yang baru ya. Dari teman relawan ketika Pilpres itu sudah dari zaman era Pak Jokowi, kita juga lihat ya teman-teman dari Projo itu betapa memperjuangkan ya untuk Pak Jokowi supaya dinominasikan oleh Bu Mega pada waktu itu gitu. Sama seperti Mas Ganjar yang beberapa juga di endos relawan ya. Nah, tetapi konteksnya mungkin yang agak berbeda hari ini ya. Pertama jelas kalau dulu Pak Jokowi itu kan sosok yang didorong untuk capres dan itu kan penuh harapan tentu saja ya di era-era itu dengan elektabilitas yang juga meningkat terus. Nah, yang kedua juga saya lihat juga konteksnya ketika itu sosok Pak Jokowi dianggap cukup mengakarnya itu lebih kuat gitu. Nah, Mas Gibran ini kan momentum politiknya masih belum terlalu panjang ya, ruang-ruang space politik elektoralnya juga belum terlalu meluang. Sehingga ini saya kira juga menjadi kendala. Kita tidak heran kenapa tingkat elektabilitas Mas Gibran sebagai sosok cawapres itu belum sepenuhnya bisa meroket ya. Nah, tetapi juga kita bisa lihat harapan itu kan terkait dengan potensi yang bisa diharapkan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo berharap ke Pak Jokowi untuk dukungan endorsement seperti itu. Nah, tetapi gini juga ya, Kania ya, tentu karena apakah mungkin misalnya kalau misalnya tidak berhasil ya sangat mungkin juga tidak berhasil, artinya Pak Prabowo tidak bisa meyakinkan Mas Gibran, itu bisa aja terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi gitu, tentu jatuh pilihan pada kandidat alternatif yang sudah tadi Bang Eriko cerita sudah siap dengan SKCK ya. Nah, itu 2 nama itu saya kira juga alternatif yang memungkinkan dipilih oleh Pak Prabowo terutama Pak Erik. Nah, alternatif yang lain saya kira ya kan ya,
kita tahu ya Pak Prabowo berapa kali silaturahim ke Bu Khofifah di Jawa Timur. Jadi juga saya kira ada kemungkinan juga gitu ya, karena Jawa Timur ini sudah kalau dari formasi capres-cawapres hari ini gitu, ketika Mas Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud, Mas Anies berpasangan dengan Caimin, ya Gus Muhaimin. Nah, ada kemungkinan juga Jawa Timur masih dipandang oleh ketiga kandidat ini sebagai battleground, karena Pak Prabowo kan dalam beberapa data survei cukup kuat tuh di basis Jawa Barat dan juga Banten gitu. Nah, tentu saja yang sebenarnya paling urgen tentu Jawa Tengah sebenarnya ingin digoyang. Nah, kalau berhasil gait Mas Gibran, nah ini ada potensi nih goyangan di Jawa Tengah ya, apa istilahnya, goyangannya itu makin keras, dan itu membuat timnya itu juga cukup serius nanti bekerja keras, kira-kira itu. Oke, lalu kemudian bagaimana dengan sikap Pak Jokowi sendiri? Artinya kemudian sekarang pilihannya apakah masih akan paling tidak ketika menentukan capres mana yang akan didukung? Kalau dilihat tadi kan approval ratingnya masih sangat tinggi begitu, jadi masih relevan kalau begitu endorsement dari presiden. Nah, kira-kira langkah apa yang akan diambil dan apa konsekuensinya? Saya kira begini, kalau Pak Jokowi sebagai kader partai, saya percaya dengan apa yang disampaikan secara eksplisit ke publik ya. Beliau akan tegak lurus gitu ya, endorsement satu jalan dengan kebijakan partai gitu ya. Dan itu berkali-kali juga disampaikan. Tetapi kan yang mungkin ya, yang bisa juga terjadi dinamika, itu kan orang ketika melihat Pak Jokowi sebagai presiden. Ya, termasuk Pak Prabowo dan juga beberapa pimpinan-pimpinan ketua umum partai yang berkoalisi di Pak Prabowo yang juga mendukung Pak Prabowo ya, dan juga mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Nah, harapannya kan Pak Jokowi sebagai presiden ya. Nah, di situ tentu ada harapan gitu, ibaratnya memberikan restu gitu, dan juga sekaligus mungkin bisa jadi mengharapkan Mas Gibran bisa dipasangkan dengan Pak Prabowo, dan itu kan disuarakan oleh Bang Panel Barus dan kawan-kawan. Tetapi pertanyaannya kan gini ya kan ya, sejauh Pak Jokowi itu punya peran. Saya kira mungkin ya secara normatif, sekalipun presiden, Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai. Jadi saya kira juga tidak akan mungkin gitu ya, Pak Jokowi juga bisa mengatur-ngatur partai dalam artian posisinya ya sebagai politisi di luar katanya sebagai presiden. Tetapi sebagai presiden gitu, restu dari Pak Jokowi, kode-kode dari Pak Jokowi itu kan mungkin saja ya bisa ditafsirkan dan itu dianggap akurat. Contoh ya temannya Bang Panel gitu, kenapa pilih Pak Prabowo? Alasannya kan gongnya 8 kali. Ya. Dan itu kodenya berarti mengarah 08 kan gitu, itu contoh kode ya. Jadi ini masih akan terjadi yang seperti ini kan ya gitu. Tafsirkan apa yang jadi kode dari Pak Jokowi gitu loh. Iya, ini kode-kode yang tertangkap oleh PDIP juga. Bagaimana kemudian PDIP menyikapinya, Pak Eriko? Bagaimana Mbak Kania? Apa yang disampaikan oleh Pak Nyarwi tadi, kode-kode yang tertangkap juga oleh PDIP gitu, bahwa kemudian sepertinya presiden ini atau Pak Jokowi dalam hal ini sebagai kader partai bisa saja tegak lurus, tapi bisa saja juga memberikan restu kepada koalisi yang lain. Jika itu yang terjadi, bagaimana sikap PDIP? Nah, saya kalau bahasa Pak Nyarwi, saya nggak mau terpancing sama Mbak Kania. Karena kalau bahasa Masnya menduga-duga itu nggak baik. Karena kenapa? Beliau adalah presiden kita, ya, presiden dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya PDI Perjuangan. Nanti kalau dibahas itu terlalu jauh juga, nanti kesannya partai terlalu jauh mendominasi. Padahal Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa pilihan presiden, capres dan cawapres itu adalah haknya partai, dan itu sangat benar. Bahwa ada kewenangan partai. Tadi sudah disampaikan Bung Panel Barus, kasihan juga Bung Panel Barus ini diundang. Harusnya yang diundang itu Gerindra, PAN, dan Golkar, begitu. Karena harusnya ditanyakan kenapa kok sampai sekarang belum mengajukan begitu banyak calon wakil presiden yang bisa. Ketua umum bahkan seperti Pak Erlangga, ya kan? Dan kemudian Mas Erick Thohir lah, apa yang diragukan? Masa apa-apa mesti nunggu Bapak Presiden Joko Widodo pulang seperti itu? Nanti kesannya seolah-olah semua itu karena kemauan Bapak Presiden Joko Widodo, padahal tidak seperti itu. Dikesankan seperti itu. Kita kan bukan demokrasi yang apa ya? Oh, kalau ditentukan presiden lantas pasti itu yang terjadi, kan bukan begitu. Kasihan juga, itu kader utama kami loh, Mbak Kania. Heran juga, Bapak Presiden Joko Widodo kader utama PDI Perjuangan diburu. Ini Gibran kader PDI Perjuangan diburu juga.
Nah, jadi apa-apa yang diburu PDI Perjuangan, memang berarti dalam hal ini kaderisasi di PDI Perjuangan itu berhasil. Itu juga yang kami syukuri. Makanya kami tidak ada merasa merasa bingung. Ini biasa, ini dansa-dansi politik. Berarti yang lain-lain ini tidak percaya diri untuk mencalonkan calonnya sendiri. Itu saja Mbak Kania sebenarnya. Simpel saja sebenarnya. Simpel saja seperti itu, diburu dan ditarik-tarik. Saya ingin ke Pak Bang Panel, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan sesaat lagi. Kita jeda terlebih dahulu ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Kami lanjutkan perbincangannya. Saya langsung ke Bang Panel kalau begitu. Mengapa kemudian tadi pertanyaannya mengapa mengundang Bang Panel? Mungkin Bang Panel bisa menjawab itu, tapi paling tidak kita menganggap Projo itu adalah representasi dari Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa relawan itu punya peran yang sungguh luar biasa. Bahkan tadi sempat disampaikan strateginya pada waktu pemilu, paling tidak 2 pemilu sebelumnya itu cukup mendukung pemenangan dari Pak Jokowi. Nah, artinya kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan, mengapa kemudian tidak punya kepercayaan diri ya, tadi dikatakan seperti itu ya Pak Eriko, untuk memilih cawapres yang lain begitu. Mengapa kemudian harus Gibran yang didorong-dorong? Ya tentu semua punya kalkulasi. Kan kalau kami dari Projo itu sifatnya tadi sudah saya sampaikan, sifatnya usulan. Yang bisa mencalonkan itu kan partai politik. Kami berharap betul apa yang kami usulkan ini kemudian ditangkap oleh teman-teman di partai politik. Karena perumusan tentang mendukung Pak Prabowo, ya, mendukung Mas Gibran, ini juga melalui proses yang panjang. Kami berkonsultasi dengan rakyat melalui mekanisme yang kami jalankan, musrah selama 10 bulan, konverda di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, ya. Dan ini yang kami sampaikan ke teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Kami yakin apabila usulan ini ditangkap oleh teman-teman di partai politik, insya Allah pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang mampu menjawab tantangan zaman ke depan untuk Indonesia Maju. Gitu Mbak. Oke, baik. Bagaimana dengan pilihan-pilihan yang lain, alternatif yang kemudian juga dibicarakan saat ini dan paling tidak dipertimbangkan? Apakah itu kemudian alternatif yang menarik juga bagi Projo? Akan seperti apa konsekuensinya kalau kemudian bukan Gibran yang dipilih? Iya, tadi kan udah saya sampaikan juga. Ada diskusi juga mengenai nama-nama lain. Cuman kalau ditanya nama siapa yang cukup kuat, saya sampaikan. Kalau untuk capres solid, utuh, bulat, kami udah declare ke Bapak Prabowo Subianto. Kalau untuk cawapres ada nama-nama, ada Mas Gibran, ada Pak Erik, ada Pak Erlangga, mungkin ada Kofifa dan lain sebagainya. Tapi menurut kalkulasi kami, yang tentunya nanti juga akan dikalkulasi juga oleh teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, karena kami sifatnya hanya usulan itu, ya. Kalkulasi kami, Mas Gibran ini punya daya dorong, daya ungkit yang lebih kuat timbang calon yang lain, gitu. Daya dorongnya itu karena dari mana kira-kira? Faktor apa yang kemudian membuat daya dorong itu menjadi lebih kuat dibandingkan alternatif yang lain? Ya karena pemilu 2024 ini adalah pemilunya anak muda. Ya, lebih dari 50% pemilih besok adalah dari kalangan anak muda. Gitu loh. Jadi wajar saja kalau kami berpikir seperti itu. Kehadiran Mas Gibran dalam kancah politik nasional yang merepresentasikan anak muda ini kemudian mendapatkan tempat di hati para pemilih secara mayoritas. Kan boleh-boleh saja kami berkalkulasi seperti itu. Oke. Gitu. Oke, jadi kalkulasinya itu tapi berdasarkan kalau kita melihat elektabilitas, bahkan tadi disampaikan sebenarnya belum teruji. Elektabilitas bahkan kalau disandingkan dengan Pak Erick Thohir misalnya malah sebenarnya masih ada jauh di bawah begitu. Jadi ketika kita bicara daya dorong, apakah faktor anak muda saja itu bisa menjadi daya dorong yang kuat? Saya jawab. Jawaban saya sama dengan Pak Anies Baswedan. Saya nggak semata-mata ngelihat elektabilitas hasil survei, tapi itu juga jadi panduan lah, sebagian panduan buat kami. Kami juga live in, turun ke basis selama belasan hari, berdiskusi dengan masyarakat di berbagai pulau, terutama Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB. Gitu loh. Itu juga jadi basis kami dalam mengambil putusan. Gitu loh. Bukan hanya hasil survei.
Gitu. Bukan hanya hasil survei. Baik Pak Nyarwi, bagaimana kemudian Anda kalau misalnya kemudian bisa menutup perbincangan kita? Musra, kami udah jalankan konverda, kami tidak mungkin mengkhianati proses yang sudah kami jalankan untuk mengambil keputusan. Oke, Gitu. baik. Pak Nyarwi, bagaimana kemudian Anda melihatnya? Ini kurang lebih skenario-nya ini akan seperti apa? Masih ada 6 hari lagi, akan seperti apa skenario-skenario yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan ini? Ya, begini, kan tidak ada ya pasangan sosok capres yang peluangnya itu mau kalah ya dalam pilpres. Pasti pengennya kan menjadi pemenang. Setelah tidak lolos putaran pertama, bahkan 1 kali putaran, kan begitu. Logika itu saya kira jamak ya. Nah, bagi Pak Prabowo, saya kira itu wajar, karena pertarungan sudah mungkin kalau dihitung dengan cawapres ke-4 kali ya. Jadi saya kira Pak Prabowo juga akan sangat berkalkulasi gitu, siapa saja sosok cawapres yang potensial bisa mendukung ya kemenangan beliau. Nah, makanya itu saya tidak heran ya, ini pertimbangannya cukup lama gitu ya, untuk walaupun yang 2 udah mendaftar, yang Pak Prabowo belum. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran kan gitu? Saya sebenarnya setuju juga dengan tadi sampaikan Bung Panel ya. Elektabilitas itu kan selalu dinamis. Jadi kalau kita lihat hari ini ya bisa jadi itu akan berubah. Nah, kalau kita lihat popularitas Mas Gibran ini kan sudah cukup populer ya. Mas Gibran juga saya lihat dikenal dengan sebagai influencer ya, pengguna media sosial. Cuma hanya saja terkait dengan keberadaan dia sebagai figur cawapres itu belum sepenuhnya terekspresikan di publik. Jadi publik juga belum menangkap belum ada di benak publik ya figur Gibran sebagai sosok cawapres. Nah, kalau itu situasi akan berbeda kalau misalnya Mas Gibran menerima misalnya ya ajakan dari Pak Prabowo itu kan gitu, atau menolak misalnya begitu kan, artinya dengan tegas kan gitu kan, kayaknya cuma itu. Seandainya misalnya menerima, itu logikanya. Ya. Seandainya menerima, ya saya kira ini juga menjadi peluang bagi Pak Prabowo. Tapi pertanyaannya tentu ada konsekuensi ya bagi Mas Gibran ke partainya dan lain juga. Nah, apakah kalau misalnya menerima itu juga akan dapat restu misalnya dari Pak Jokowi sebagai putranya beliau kan gitu? Itu kan juga bahal lagi kan gitu. Yang juga saya kira itu akan istilahnya ada dinamika terus menerus ya di dalam keluarga Pak Jokowi. Tentu ini harus kita lihat juga ya kan ya. Ini kan godaannya dari luar ya, termasuk dari Mas Anel gitu ya, termasuk dari mereka-mereka yang emang Mas Gibran pengen Mas Gibran jadi cawapres gitu loh. Kan gitu. Jadi ini balik lagi nanti keputusan pada Mas. Iya, oke, baik. Jadi kita tunggu saja, kalau begitu perkembangannya masih ada beberapa hari lagi ke depan gitu. Kita sepertinya harus bersabar begitu untuk menunggu. Ya, Pak Eriko, singkat saja Pak, kita waktunya sudah habis. Singkat ya. Hasil survei 54,65% pemilih adalah generasi Y dan Z. Nah, kalau memang seperti itu, bukankah kita harus memilih calon presidennya yang muda? Bukan calon wakil presidennya yang muda, calon presiden tua, calon presiden muda, wakil presiden muda. Dari mana logikanya itu? Sederhana sekali, Nyarwi harusnya sampaikan. Itu satu. Kedua, hasil survei dari Kompas ya, yang dibiayai oleh dirinya sendiri, yang memilih Bapak Presiden Joko Widodo itu, yang menuruti apa keputusan Bapak Presiden Joko Widodo itu sepertiga, enggak sampai sepertiga, 2/3 itu tidak. Nah, itu juga harus. Dan yang ketiga, janganlah kita artinya semua kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kan kasihan juga beliau itu dibebani hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, yang sudah dijawab oleh beliau bahwa itu adalah hak kewenangan partai. Dan saran saya sama saudara saya Bung Panel Barus, daftarlah jadi partai politik, jangan jadi projo terus, karena dari 2014 saya dulu yang koordinatornya tim kampanye nasional relawan, jadi saya tahulah seperti apa kondisinya, bukan tidak tahu. Nah, baik. Ini dinamikanya masih berkembang, kita lihat aja seperti apa. Baik, kita akan coba lanjutkan perbincangan yang mungkin 5 hari atau 6 hari lagi dari sekarang untuk melihat seperti apa. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk edisi malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.